Kita tahu tentang Pancasila. Pancasila itu dasar negara kita, Republik Indonesia, serta filsafat bangsa Indonesia. Pancasila juga terdiri dari 5 sila. Oke, lalu untuk pertanyaan keduanya itu bagaimana implementasi dari sila-sila itu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama tuh misalnya kan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa nih. Kita lihat saja dari akan punya itu ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari itu katong sebagai warga negara Indonesia katong berbeda-beda suku, beda-beda agama, katong semboleh mencelai katong punya sesama teman yang beragama lain. Misalnya kita Islam yang satunya tuh bukan dari Muslim, terus katong simbol kayak mencela dia begitu. Kan katong semua kan satu Indonesia, biar beda-beda suku kita kan. Oke. Apa yang kakak ketahui tentang Pancasila? Dasar negara. Terus Sama dia punya di Pancasila itu punya 5 sila dalamnya. terus apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menurut Caca? Kalau sila pertama itu kan berbicara tentang ketuhanan, bicara tentang agama. Habis itu ada kemanusiaan. Ya, tentang kemanusiaan pertama itu agama, kemanusiaan dan sosial kalau menurut beta. Nah, di dalamnya kata Apa penerapannya dalam kehidupan penerapannya sehari-hari? kalau agama ya katong terapkan di masing-masing agama. Kalau kemanusiaan dan sosial itu gabung jadi satu saja di dalam lingkungan masyarakat. Terima kasih Caca. Ya. Yang saya ketahui tentang Pancasila. Pancasila itu menurut saya pribadi itu sebagai ideologi dalam bernegara. Jadi setiap orang yang masuk dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu wajib melakukan segala tindakan itu sesuai dengan ideologi yang dia yang berada di Indonesia itu. Sejatinya itu adalah Pancasila itu sendiri. Ya Bang. Terus pertanyaan yang kedua, apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari Abang? Nah, implementasi daripada Pancasila itu dalam kehidupan saya pribadi dalam urusan bernegara, bermasyarakat itu sudah barang tentu pasti adalah berangkat daripada nilai-nilai Pancasila, yaitu sila 1 sampai sila 5. Misalnya gotong royong. Kalau misalnya sila pertama yaitu bertuhan kepada Yang Maha Esa, maka itu sudah pasti. Yang kedua adalah persatuan, berupaya untuk menjaga kesatuan agar tidak terjadi perpecahan. Ya kan, sampai pada bagaimana bersama-sama bergotong royong dalam membangun negara ini berdasarkan pada Pancasila itu sendiri. Pancasila itu kan terdiri dari 2 kata, panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar. Apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu kan berarti kayak prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau berdasarkan sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita tuh memiliki atau memeluk agama. Jadi setiap negara Indonesia itu berhak memeluk agamanya masing-masing, tanpa dipaksakan. Terus kalau menurut sila keempat itu kan musyawaratan dipimpin oleh majelis kehormatan dalam musyawaratan perwakilan. Berarti implementasinya tuh misalnya kalau diadakan musyawarah ada hasil atau keputusan, jadi setiap orang tuh berhak menerima hasil atau keputusan yang ada dari musyawarah tersebut. Yang saya ketahui tentang Pancasila itu, Pancasila adalah sumber dari segala hukum di Indonesia. Sumber dari segala hukum itu dasar paling mantapnya Pancasila. Terus penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa? Tentunya ya kita mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri agar kita bisa menjadi bangsa yang baik dan
sesuai dengan kaidah Pancasila. Itu. Oke, makasih Kak. Oh ya, sama-sama. Sederhananya Pancasila itu adalah pandangan hidup bangsa dan falsafah kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya kita lihat dalam 5 butir silanya kok. Sila yang pertama yang ketuhanan yang Maha Esa. Sudah barang tentu ketuhanan yang Maha Esa ini menghendaki tentunya di dalam 5 butir itu yang pertama ya ketuhanan yang Maha Esa. Sudah barang tentu menghendaki kita untuk beriman atau berketuhanan. Yang selanjutnya ya kita saling menghargai antar umat beragama, toleransi lah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Paling tidak ya sesama manusia kita saling menghargai antara suku, antara bangsa, antara tidak membedakan, egaliter lah, kita setara satu sama lain. Mungkin bisa jadi Pancasila itu ideologis negara Indonesia ya, jadi Pancasila itu bisa dijadikan pedoman hidup bagi rakyat Indonesia. Terus bukan buat pedoman hidup juga, jadi dia pedomannya dasar-dasar untuk Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi Pancasila itu Panca itu kan 5, sila itu kan dasar, jadi 5 dasar untuk pedoman bagi kehidupan rakyat Indonesia. Oke, terus implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Implementasi kehidupan sehari-hari mungkin kan sekarang lagi corona nih, jadi kan ada vaksin dari pemerintah Indonesia. Jadi bagi saya pribadi, mungkin saya udah dapat dari sila kelima itu keadilan kan bagi rakyat Indonesia. Itu saya dapat vaksin juga, itu menunjukkan sila kelima di Indonesia, jadi kayak vaksin di seluruh rakyat Indonesia itu kan terbagi gitu. Terus yang dasar dia nomor 1 sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, jadi saya memeluk agama yang saya yakini gitu. Terus keadilan, apalagi persatuan Indonesia, jadi saya kayak Apa yang Abang ketahui tentang Pancasila? Kalau menurut saya, Pancasila itu satu dasar dari negara Indonesia atau sering disebut sebagai filsafat Indonesia. Pertanyaan kedua, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya, pada sila pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sila yang merupakan representasi daripada agama-agama yang terdiri atau lebih dari agama di Indonesia. Misalnya kemudian apa yang saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari saya, tindakan toleransi yang saya lakukan. Misalnya ada yang misalnya di pernikahan sendiri ada yang pada hari-hari Jumat seperti ada yang sholat, yang Kristen sholat di kelas, yang Muslim datang sholat di masjid saya. Yang kakak ketahui itu Pancasila ini kan ada 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pembicaraan kebahagiaan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kakak, kalau yang beda ketahui seperti yang Bapak itu sudah jelaskan, dan selain 5 sila, Pancasila itu juga sebagai dasar negara Indonesia. Oke. Selain itu bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Implementasinya itu yang kakak ambil itu salah satu dari 5 sila yang kakak ambil itu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita sebagai warga Indonesia, kita harus maksudnya jangan memilih-milih lah antara agama maupun sosial atau kasta. Itu menurut kakak, maksudnya kita tuh harus bersama-sama, maksudnya dalam artiannya itu misalnya bergotong royong atau mungkin dan lain sebagainya. Mungkin itu menurut kakak. Kalau kakak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gimana kak? Kalau menurut kita ambil dari sila yang pertama, di mana ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing. Oke. Sekarang saya mau cerita tentang Pancasila. Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.
Ini adalah kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaannya. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan, suatu kekuatan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Walaupun kita beragam, namun pada dasarnya kita adalah sama, yaitu manusia. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah tidak lagi membeda-bedakan manusia, ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.